soal untuk sore hari ini kita akan membahas kemampuan pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di sini ada 20 soal. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, karena ini ada teks yang cukup panjang ya, 2 paragraf. Di sini kita langsung cermati ke bagian pertanyaan. Nah, untuk nomor 1, penggunaan huruf kapital salah ditunjukkan dalam kalimat. Ya, kita cermati. Apakah kalimat 1 dan 2? Kita lihat, di Samudra Pasifik bagian timur, 3 bentuk berbeda dari lumba-lumba hitung botol umum telah diidentifikasi dengan dugaan bahwa mereka mungkin spesies yang berbeda: pesisir California atau Meksiko Selatan, lepas pantai beriklim utara, dan lepas pantai Pasifik tropis timur. Apakah untuk nomor 1 ini ada kesalahan? Ini bisa dijawab di kolom chat ya. Kalau misal nomor 1 tidak ada kesalahan, coba kita cermati ke nomor 2. Saat ini hanya satu spesies yang terkenal di wilayah tersebut dengan 2 bentuk pertama digambarkan sebagai ekotipe yang berbeda. Nah, di sini apakah ada kesalahan untuk yang nomor 2? Untuk nomor 1, ya. Untuk nomor 1 tadi, Meksiko Selatan, betul nggak? Tulisannya seperti ini. Nah, di sini untuk nomor 1 itu kesalahannya ini ya, saya tuliskan di bagian timur. Ini seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Kalau untuk di sini selatannya betul ya, karena bukan menunjuk nama geografisnya ini. Gitu. Lepas pantai beriklim utara, lepas pantai Pasifik tropis timur, ini yang ditulis menggunakan kapital. Saya tulis di sini ya. Dan ini untuk ETP, ini sebenarnya singkatan dari bahasa Inggrisnya Pantai Pasifik Timur. Ini saya tuliskan di sini ya. Jadi untuk penulisan Pantai Pasifik Tropis Timur ini menggunakan huruf kapital. Nah, untuk nomor 2, ini kesalahannya apa? Nah, ada yang tahu kalimat nomor 2 kesalahannya? Ya, wilayah ya. Jadi, wilayah itu seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Jadi, untuk nomor 1, ini jawabannya 1 dan 2 ya, yang A.
Nah, untuk nomor 3, kalimat ketiga ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang status taksonomi dari bentuk-bentuk yang dijelaskan sebelumnya melalui pemeriksaan ulang diferensiasi morfologinya. Ini tidak ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat ya. Kemudian untuk nomor 4, data studi baru mereka memeriksa panjang tubuh, jumlah total, dan morfologi tengkorak dari 3 bentuk dengan upaya untuk mengklasifikasi status dan distribusi taksonomi mereka. Ini juga tidak ada huruf kapital yang salah. Nah, di sini saya akan share EYD yang terbaru, nanti kalian bisa pelajari penggunaan huruf kapital. Saya kirim di chat ya. Nah, ini sudah saya kirim. Untuk nomor 1, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke nomor 2. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 4 adalah, kita lihat lagi ke kalimat 4 ya. Nah, di sini kalimat keempat itu dalam studi baru mereka memeriksa panjang tubuh, jumlah total, dan morfologi tengkorak dari 3 bentuk dengan upaya untuk mengklasifikasi status dan distribusi taksonomi mereka. Nah, di sini langsung dimulai dengan kata dalam ya, jadi dalam studi baru mereka. Nah, di sini perbaikannya apa? Apakah A. Tidak perlu tanda koma setelah kata mereka. B. Menghapus konjungsi dengan. C. Perlu menambahkan tanda koma setelah kata total. D. Membutuhkan subjek. Atau E. Tidak perlu perbaikan. Yang berarti kalimat keempat itu sudah tepat. Begitu. Nah, di sini B itu menghapus konjungsi. Konjungsi itu artinya kata hubung ya. Misalnya di sini kata hubung dengannya kita hapus, apakah cocok? Ini kalimat yang keempat ya tadi. Dalam studi baru mereka memeriksa panjang tubuh, jumlah total, dan morfologi tengkorak dari 3 bentuk upaya untuk mengklasifikasi. Nah, kalau kata dengan di sini dihapus, itu akan keliru. Itu, jadi sudah tepat ya. Nah, perlu menambahkan tanda koma setelah kata total. Di sini dalam studi baru mereka memeriksa panjang tubuh jumlah total. Berarti di sini diberikan tanda koma. Apakah betul? Tidak ya, seharusnya ini memang tidak perlu koma. Kemudian yang D membutuhkan subjek. Nah, di sini membutuhkan subjek karena belum ada subjek. Jadi untuk nomor 2 itu yang D. Selanjutnya ke nomor 3. Inti dari kalimat 3 adalah, kita cermati lagi kalimat 3 ya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang status taksonomi dari bentuk-bentuk yang dijelaskan sebelumnya melalui pemeriksaan ulang diferensiasi morfologinya. Nah, kita disuruh menentukan intinya apa dari kalimat ketiga ini. Ini ya,
Apakah pemeriksaan ulang diferensiasi morfologi, atau B, pemahaman kita tentang status taksonomi dari bentuk-bentuk yang dijelaskan? C, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita. D, tujuan dari penelitian ini. Atau E, bentuk-bentuk yang dijelaskan. Nah, ini ada yang sudah menjawab B. B itu pemahaman kita tentang status taksonomi. Nah, apakah itu? Ini dari sini ya berarti pemahaman kita tentang status taksonomi. Ada yang beda nggak jawabannya? Sebentar. Nah, ini ada yang jawab C ya. Jadi jawabannya yang tepat yang C. Intinya itu tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman kita. Karena yang dibahas ini berupa tujuan dari dilakukannya penelitian tentang spesies dari lumba-lumba hidung botol ini. Gitu. Sampai nomor 3, apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham belum? Yang bisa kameranya dinyalakan, dinyalakan ya, biar lebih semangat. Saya lanjut ke nomor 4. Dari segi unsur kalimat, kesalahan apa yang ditemukan dalam kalimat satu? Nah, selain kesalahan dari penggunaan huruf kapital tadi ya, ini kita cermati lagi ke kalimat nomor 1. Di Samudra Pasifik bagian timur, 3 bentuk berbeda dari lumba-lumba hidung botol umum telah diidentifikasi dengan dugaan bahwa mereka mungkin spesies yang berbeda. Pesisir California atau Meksiko Selatan, lepas pantai beriklim utara, dan lepas pantai Pasifik tropis timur. Nah, di sini apakah tidak memiliki subjek? B, tidak memiliki predikat, atau C, penulisan keterangan yang tidak tepat, D, penggunaan pelengkap yang tidak tepat, atau E, tidak ada kesalahan. Nah, apa jawabannya ini untuk nomor 4? Di sini ada kata tidak memiliki subjek ya, padahal untuk kalimat ini memiliki subjek. Kemudian B tidak memiliki predikat, padahal di kalimat ini juga memiliki predikat. Nah, untuk C penulisan keterangan yang tidak tepat. Nah, ini yang jawabannya ya, karena kesalahannya di sini penulisan keterangan yang tidak tepat. Jadi betul yang C. Selanjutnya ke nomor 5. Pernyataan yang tidak terdapat dalam teks bacaan di atas adalah, nah di sini yang A, penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang status taksonomi. Nah, di sini ada ya di teksnya, ada di paragraf yang kedua. Kemudian, dalam studi baru tersebut, penulis meneliti panjang tubuh total dan morfologi tengkorak. Di sini juga ada di paragraf kedua ya. Selanjutnya untuk yang C, lumba-lumba hidung botol ditemukan di Samudra Pasifik. Ini terdapat di paragraf pertama.
Selanjutnya, bentuk-bentuk yang dijelaskan sebelumnya melalui pemeriksaan ulang diferensiasi morfologinya. Ini juga di paragraf kedua ya. Jadi yang tidak ada itu yang E. Hanya 2 spesies lumba-lumba yang dikenal di wilayah tersebut. Ya, ke nomor 6. Untuk D, ini paragraf kedua ya, bukan ketiga. Oh, maksudnya kalimat yang ketiga. Tapi untuk paragrafnya, ini paragraf kedua, karena di sini ada 2 paragraf. Selanjutnya, penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat keberapa. Ini masih di teks yang sama ya. Nah, di teks ini tadi, coba kita cermati untuk kalimat pertama, tanda bacanya betul nggak di sini? Di sini ada tanda baca koma. Telah diidentifikasi dengan. Nah, apakah di sini perlu menggunakan tanda koma? Untuk kedua, kalimat kedua, saat ini, di sini ada koma, hanya wilayah tersebut, hanya saat ini hanya satu spesies yang dikenal di wilayah tersebut dengan 2 bentuk pertama digambarkan sebagai ekotipe yang berbeda. Nah, kalau ini betul ya untuk yang nomor 2, di sini memang membutuhkan tanda koma. Gitu. Kalau untuk yang nomor 3, di sini ada tanda, oh tidak ada ya, tidak ada tanda koma, langsung ditanda titik dan ini betul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang status taksonomi dari benda-benda yang dijelaskan sebelumnya. Untuk nomor 4, dalam studi baru mereka, pemeriksaan panjang tubuh total dan morfologi tengkorak dari 3 bentuk dengan upaya untuk mengklasifikasi. Nah, ini betul seperti ini. Jadi tidak ada kesalahan tanda baca karena di sini hanya ada 2. Jadi memang tidak perlu menggunakan tanda koma. Kan di sini hanya jumlah total dan morfologi tengkorak. Gitu ya. Kalau tanda koma sebelum dan itu untuk 3 hal yang berbeda. Misalnya, saya membeli bakso, soto, dan es teh. Begitu baru diberikan tanda koma sebelum dan. Tapi kalau kayak gini, memang tidak membutuhkan tanda koma ya. Jadi ini untuk yang tidak tepat, ini di kalimat nomor 1. Jadi setelah kata diidentifikasi, ini tidak perlu koma. Saya kutip saja, telah diidentifikasi dengan. Tidak perlu menggunakan tanda koma. Kalimat yang menunjukkan pemborosan kata adalah kalimat, kita cermati lagi, untuk nomor 1, apakah di situ ada pemborosan kata? Kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat? Nah, di sini untuk pemborosan kata itu ada
studi kalimat yang keempat ya. Kita cermati kalimat keempat. Dalam studi baru mereka memeriksa panjang tubuh, jumlah total, dan morfologi tengkorak dari 3 bentuk dengan upaya untuk, di sini tidak perlu menggunakan kata dengan upaya. Jadi kalimatnya langsung begini. Dalam studi baru mereka memeriksa panjang tubuh, jumlah total, dan morfologi tengkorak dari 3 bentuk untuk mengklasifikasi status dan distribusi taksonomi mereka. Itu ya, jadi ini jawabannya yang tidak perlu menggunakan kata dengan upaya. Sampai nomor 7, apakah ada yang mau ditanya? Oh, ini tadi kalau kalimat ketiga, dijawab kalimat ketiga, sudah tepat ya, tidak ada pemborosan. Nah, selanjutnya kita ke teks yang kedua. Di sini untuk menjawab soal nomor 8 dan seterusnya. Nah, kita langsung ke soal nomor 8. Perbaikan kalimat 1 dapat diperbaiki dengan, ya, kita lihat, kereta api awalnya dibangun untuk menghubungkan lokasi pertambangan dan pertanian daratan yang terisolasi dengan pelabuhan pesisir di negara tetangga Mozambik dan Afrika Selatan. Nah, di sini apa kesalahan dari kalimat pertama ini? Apakah kereta api seharusnya ditulis kereta api, atau B, dibangun seharusnya ditulis dibangun jadi dipisah, atau C, ini malah tetap ya di dataran, di dataran. Ini ada kesalahan yang C untuk penulisan di pilihan jawaban, seharusnya ditulis gini. Di dataran itu seharusnya penulisannya dipisah ya. Jadi ini jawabannya C. Ada tipe di sini. Ya, kita ke nomor 9. Penggunaan huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat, apakah kalimat ketiga, 4, 5, 6, 7. Kita cermati satu-satu dari nomor kalimat ketiga ya. Hal ini membuat pejabat kolonial Inggris dan pakar satwa liar sempat mempertanyakan pertimbangan dalam menciptakan kawasan lindung untuk hewan yang akan diapit oleh jalur aktif kereta. Nah, di sini apakah ada penggunaan huruf kapital yang salah? Tidak ada ya. Untuk yang ketiga ini sudah tepat. Kemudian untuk kalimat keempat kita lihat, tapi rencananya jalan terus dan terlepas dari jejaknya. Wenki Game didirikan pada tahun 1928 di bawah pengelolaan pengawas Tim Davidson. Nah, ini juga tidak ada kesalahan ya. Oh, ini nomor 8. Ini kenapa bisa C ya?
Nah, karena di sini ada yang salah ya. Untuk penulisan di dataran ini seharusnya ditulis di dataran dipisah. Tapi di sini itu tertulisnya masih digabung. Tapi untuk jawabannya yang betul seperti ini. Gitu ya. Karena di sini di soal ini ada kesalahan, seharusnya di sini dipisah. Gitu. Jadi yang tulisannya dari digabung ini terus menjadi dipisah. Saya tulis di sini benernya ya. Nah, tadi untuk yang nomor 9, sekarang yang kelima ya. Saat ini tidak ada binatang yang di wilayah ini mengingat sebuah landscape tanpa kereta api dan jalurnya. Di sini apakah ada kesalahan penggunaan huruf kapital? Di sini ada ya penulisan kata wilayah. Wilayah seharusnya ditulis kecil. Jadi jawabannya unsur yang terkandung dalam kalimat kedua sama dengan yang terkandung di kalimat yang kedua. Jalur khusus ini dibuat pada tahun 1904, 24 tahun sebelum Wengi atau pendahulu Hwage ini didirikan. Nah, ini sama dengan apa? Apakah sama dengan unsur yang terkandungnya? Apakah sama dengan A, masyarakat dari Rohingya kembali terdampar di Aceh? Atau B, sejumlah masalah hukum dari berbagai latar belakang terjadi di tahun 2022? Atau C, ibu kota negara? Atau kita kenal dengan IKN anggarannya telah rampung? Atau D, pemerintah Kecamatan Sriwangi saat ini sedang dalam penyelidikan? Atau E, pembangunan ini dipercepat untuk kemudahan akses masyarakat ke rumah sakit? Ya, jadi ini unsur yang sama itu dengan kalimat yang E. Selanjutnya, jika ingin dibuat satu paragraf baru setelah paragraf akhir, maka gagasan utamanya adalah, nah kita lihat ke paragraf yang akhir ya, jadi setelah paragraf yang kedua ini. Tapi rencananya jalan terus dan terlepas dari jejaknya, Wengi didirikan pada tahun 1928 di bawah pengelolaan pengawas. Saat ini tidak ada binatang yang di wilayah Hwage ini mengingat sebuah landscape tanpa kereta api dan jalurnya. Bukan hal yang aneh menemukan singa tidur di siang di rel, singa tidur siang di rel yang terbakar matahari, atau menggunakan untuk berlindung saat berburu. Jadi, ketika Elephant Express dimulai pada tahun 2015 mengantar orang ke Pondok Imvelo, Bacer melihat peluang bahwa kereta itu akan menarik pengunjung datang dengan pengalaman safari yang unik. Nah, jadi ketika ingin menambah paragraf baru di sini, berarti ini harus nyambung, harus masih jalan dengan paragraf yang kedua ini. Kita cermati dari pilihan jawabannya untuk A, jenis hewan unik yang dapat ditemukan di daerah safari tersebut. Nah, apakah cocok ketika menambahkan gagasan utama ini? Atau B, kecepatan jarak tempuh Elephant Express? Atau C, sejarah Zimbabwe?
Atau D, luas wilayah lokasi safari Elephant Express, atau C, fasilitas yang diberikan selama melakukan perjalanan. Nah, di sini eh, untuk gagasan utama yang nyambung dengan paragraf yang kedua, itu jenis hewan unik dapat ditemukan di daerah ini. Jadi nanti dijelaskan hewan unik itu hewan apa saja yang ada di eh, daerah ini, di daerah Safari Elephant Express ini. Nah, jadi ya, gagasan utama itu nama lainnya gagasan pokok. Ini nama lainnya gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ini terletak di kalimat utama. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, lanjut ya ke nomor 12. Kalimat yang mengandung kerancunan makna ditunjukkan dalam kalimat. Nah, di sini yang maknanya rancu. Nah, apakah nomor 3? Kita lihat lagi. Hal ini membuat pejabat kolonial Inggris dan pakar satwa liar sempat mempertanyakan pertimbangan dalam menciptakan untuk hewan yang akan diapit dalam jalur kereta api, jalur aktif kereta. Nah, di sini apakah ada maknanya yang rancu? Makna rancu itu juga bisa diartikan bermakna ganda ya, atau maknanya itu tidak bisa dipahami, bisa diartikan bermacam-macam gitu. Sekarang lihat ke, ya bisa disebut dua arti ya. Nah, sekarang kalau yang kalimat keempat, tapi rencananya jalan terus dan terlepas dari jejaknya, Wenki didirikan pada tahun 1928 di bawah pengelolaan pengawas. Nah, di sini eh, apakah ada yang rancu untuk kalimat yang keempat? Keenam. Keenam, bukan hal yang aneh menemukan singa tidur siang di rel yang terbakar matahari atau menggunakannya untuk berlindung saat berburu. Nah, di sini sudah tepat ya kalau untuk yang keenam. Kalau yang kelima, saat ini tidak ada binatang yang di wilayah ini mengingat sebuah landscape tanpa kereta api dan jalurnya. Nah, kalau ini juga sudah tepat. Jadi ini yang rancu itu yang kalimat keempat. Selanjutnya, kalimat berikut ini ditambahkan dalam teks bacaan akan melemahkan pernyataan kalimat yang mana. Nah, kalimatnya ini ya, Elephant Express awalnya dibangun untuk perairan. Kira-kira ini akan melemahkan pernyataan dari kalimat mana? Apakah satu, dua, tiga, empat, atau lima?
Nah, di sini itu akan melemahkan kalimat kelima. Coba kita lihat ya. Saat ini tidak ada binatang di wilayah ini mengingat sebuah landscape tanpa kereta api di jalurnya. Nah, di sini kan kalimatnya Elephant Express awalnya dibangun untuk perairan. Jadi ini tidak tidak memperlemah kalimat ini ya. Tapi di sini akan memperlemah kalimat yang pertama. Karena kalimat yang pertama bunyinya gini. Kereta api awalnya dibangun untuk menghubungkan lokasi pertambangan dan pertanian di daratan yang terisolasi dengan pelabuhan pesisir di negara Mozambik dan Afrika Selatan. Gitu. Jadi di sini kalau ditambahkan kalimat awalnya dibangun untuk perairan itu akan memperlemah pernyataan itu ya. Jadi yang A. Selanjutnya ke nomor 14. Kalimat yang menunjukkan pemborosan kata terdapat dalam kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5. Kita lihat lagi ya. Untuk kalimat 1 ini, apakah di sini ada pemborosan kata? Nah, kemudian untuk nomor 2, jalur khusus ini dibuat pada tahun 1904, 24 tahun sebelum Wenki Game atau pendahulu didirikan. Nah, di sini tidak ada pemborosan kata ya. Tadi untuk nomor 14. Nah, terus untuk 3, hal ini membuat pejabat kolonial Inggris dan pakar satwa liar sempat mempertanyakan pertimbangan dalam menciptakan kawasan lindung untuk hewan yang akan diapit oleh jalur kereta. Nah, di sini juga tidak ada pemborosan kata. Kemudian untuk kalimat keempat, tapi rencananya jalan terus dan terlepas dari jejaknya, Wenki Game didirikan pada tahun 1928 di bawah pengelolaan pengawas Ted Division. Nah, di sini tidak ada pemborosan kata. Kemudian nomor 5, saat ini tidak ada binatang yang di wilayah ini yang mengingat sebuah landscape tanpa kereta api di jalurnya. Nah, untuk nomor 5 ini ada pemborosan kata. Kira-kira kata apa yang seharusnya tidak ditulis di kalimat kelima? Ya, kalimat kelima ini ya. Jadi saat ini tidak ada binatang yang di wilayah ini mengingat. Jadi yang tidak tepat itu kata yang. Jadi untuk kalimatnya gini. Saat ini tidak ada yangnya gitu. Jadi jawabannya E ya. Sampai nomor 14, apakah ada yang mau bertanya?
Saya lanjut ke teks yang ketiga. Oh, suaranya tidak jelas. Kalau sekarang masih sudah jelas belum ya? Oke. Ini karena di sini mendung, sepertinya jaringannya agak gangguan. Lanjut ya ke teks yang ketiga. Kita lihat ke pertanyaannya. Ini pertanyaannya nomor 15. Untuk PDF soalnya atau tadi untuk EYD yang sudah saya kirim? Oh ya, nanti di-share untuk soalnya ya. Kalau yang belum, ini untuk soal yang belum dicoret-coret sudah dapat belum? Oke, saya kirim ya. Saya kira sudah dapat soalnya. Ini sudah saya kirim sampai disimak ya. Sekarang ke nomor 15. Kalimat 7 belum efektif, maka perbaikan dari kalimat tersebut adalah kita langsung cermati ke kalimat 7. Para pemukim-pemukim Filipina sudah tahu cara membuat jaring dan menangkap udang dari kehidupan di Filipina. Jelas Liz William, pendiri Southern Food di New Orleans. Kira-kira kalimat ketujuh ini salahnya apa? Apakah A, bahasa asing dalam kalimat tersebut seharusnya ditulis miring? B, tidak perlu reduplikasi untuk kata pemukim? C, kata tahu seharusnya ditulis tahu? D, kata membuat seharusnya dibuat? Atau E, diperlukan subjek dalam kalimat tersebut? A, oh di sini sudah tepat ya. Ini tetap ditulis, tidak ditulis dimiringkan karena di sini nama tempat makan di sana. Jadi eh, bukan bukan kata Inggris, bukan kata asing ya, tapi itu nama tempat. Nah, di sini seharusnya tidak perlu reduplikasi. Reduplikasi itu pengulangan ya, pengulangan kata pemukim. Kan di sini sudah menggunakan kata para pemukim-pemukim. Seharusnya para pemukim atau pemukim-pemukim. Gitu ya. Reduplikasi itu pengulangan atau eh, pengulangan tapi bikin itu katanya jadi boros. Selanjutnya nomor 16. Untuk 15 ada yang mau ditanyakan tidak? Kata tahu ini sudah benar seperti ini ya penulisannya, bukan TAU. Terus kata membuat juga sudah betul ditulis membuat, karena itu kalimat aktif. Kalau dibuat itu nanti jadinya pasif ya. Diperlukan subjek dan ini untuk penulisannya sudah tepat, sudah ada subjeknya. Gitu.
sekarang nomor 16. Kata yang bercetak tebal dalam bacaan tersebut terdapat kesalahan dari segi penulisan ditunjukkan pada kalimat ke-9 itu ada kata meletakkannya. Nah, kata meletakkannya itu sudah tepat atau belum? Ini sudah tepat ya. Ini untuk soal yang dibahas nanti juga akan saya kirim ya. Nanti setelah ini selesai sampai nomor 20 akan saya kirim. Nah, sekarang nomor 10. Di sini ada kata memproses. Ini sudah tepat belum? Ini sudah tepat. Ya. Untuk ini nomor 11 ya. 11 di sini ada kata di atas, penulisannya sudah tepat belum? Di atas seharusnya ditulis dipisah ya. Jadi penulisannya seharusnya di atas. Untuk yang nomor 12 dibuat itu sudah betul digabung D-nya. Jadi ini sudah tepat. Untuk yang nomor 13 cangkangnya jatuh kembali ke rawa. Ke rawa ini penulisannya sudah tepat. Jadi untuk nomor 16 jawabannya C. Sekarang nomor 17 konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-13. Ini kalimat ke-13. Cangkangnya jatuh kembali ke rawa. Titik-titik. Sedangkan udang tetap berada di jaring. Ya, jadi ini yang cocok sedang. Sampai 17, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjut ke 18 ya. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat dalam kalimat 10, 11, 12, 13, atau 14. Kita lihat di kalimat ke-10. Ke-10 ini. Titik-titik mereka memproses udang untuk membuat cangkangnya. Nah, di sini sudah tepat ya. Sudah tepat karena di sini tanda komanya untuk menghubungkan atau ditulis setelah konjungsi nantinya. Nah, sekarang untuk yang 11, mereka akan meletakkan semacam kanvas atau kain lain di atas kaki mereka dan mereka akan berjalan di atas jaring yang berada di atas air di daerah berawa dan berjalan di atas udang kering. Nah, di sini ada yang tidak tepat, yaitu tanda koma. Tanda koma di sini ya. Seharusnya ini penulisannya
di atas kaki mereka dan mereka. Jadi ini tidak perlu menggunakan tanda koma. Untuk yang 13, 12 dulu, cangkang udang hancur, koma, tetapi, jadi di sini tepat ya penggunaan tanda komanya, tetapi udang kering yang dibuat keras oleh garam dari air garam tidak pecah. Terus untuk 13, ini cangkangnya jatuh kembali ke rawa, sedangkan udang tetap berada di jaring, ini tanda bacanya sudah tepat. 14 ini juga sudah tepat. Jadi ini jawabannya yang B. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam kalimat 10 adalah ini ya. Titik-titik mereka memproses. Karena ini ada di depan, jadi kita baca dari kalimat ke-9. Menurut William, setelah merebus udang dalam air garam, para pemukim Filipina meletakkannya di atas anjungan dan mengeringkannya selama beberapa hari. Kemudian mereka memproses udang untuk untuk meletakkan semacam kanvas. Tuh ya, jadi ini betul kemudian. Sekarang nomor 20. Hal apa yang membuat kalimat 8 tidak efektif? Ini kalimat ke-8. Tetapi di rawa-rawa, St. Bernard mempelopori metode untuk mengawetkan dan mengeringkan udang. Nah, apakah tidak memiliki subjek, tidak memiliki predikat, tidak memiliki objek, kesalahan dalam penulisan memelopori, ini sudah betul ya, bukan mempelopori, tapi memelopori karena P-nya hilang. Kesalahan pada penggunaan tanda baca, ini tanda bacanya sudah tepat. Nah, di sini itu tidak memiliki subjek karena dimulai dari kata tetapi di rawa-rawa. Jadi jawabannya yang A. Jadi sampai nomor 20 ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum paham? Ini saya kirim untuk yang sudah dibahas ya. Sudah saya kirim di kolom chat. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak, berarti cukup sampai di sini dulu. Dilanjut ke pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.